Di Thailand, ada boneka bernama Luk Thep yang dipercaya dihuni roh anak kecil. Pemilik boneka ini memperlakukannya seperti anak sungguhan. Diberi makan, dibelikan baju, bahkan dibuatkan paspor. Hello, welcome back my sweet darklings. Dengan aku, Yuka-chan. Malam ini, aku akan membawa kalian masuk ke sebuah dunia yang menyeramkan. Sebuah dunia di mana mainan bukan lagi sekedar benda mati. Di mana boneka yang seharusnya jadi teman bermain bisa berubah menjadi penjara jiwa, tempat roh gentayangan tinggal, dan sumber teror tanpa akhir. Di banyak budaya, ada keyakinan bahwa boneka bisa menjadi rumah bagi arwah. Kadang arwah itu jinak, hanya ingin ditemani. Tapi seringkali arwah yang berdiam di sana adalah roh penuh dendam, atau bahkan iblis yang menyamar. Malam ini, aku akan ceritakan 3 kisah nyata boneka arwah yang paling menyeramkan. Kisah nyata yang terdokumentasi, dipercaya, dan masih dibicarakan sampai hari ini. Kisah boneka Okiku Jepang tahun 1918. Kisah pertama datang dari Jepang tahun 1918. Seorang anak laki-laki bernama Eikichi Suzuki membeli sebuah boneka di Sapporo untuk adik perempuannya, Okiku. Boneka itu cantik, berpakaian kimono, dengan wajah pucat khas boneka Jepang, dan rambut hitam lurus yang indah. Okiku sangat menyukai boneka itu. Dia bermain setiap hari, seolah boneka itu adalah temannya yang paling berharga. Namun, tak lama setelah menerima boneka itu, tragedi datang. Okiku meninggal dunia karena sakit flu yang sangat parah. Keluarganya sangat terpukul, dan mereka menyimpan boneka itu sebagai kenangan dari Okiku. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Rambut boneka itu mulai tumbuh. Awalnya hanya beberapa helai, tapi semakin lama semakin panjang, sampai keluarga itu harus memotongnya secara berkala. Ketika ahli forensik memeriksa, hasilnya mengejutkan. Rambut itu benar-benar rambut manusia asli. Orang-orang percaya roh Okiku telah masuk ke dalam boneka itu. Sampai hari ini, boneka itu masih tersimpan di kuil Mannenji. Para biksu di sana bahkan melaporkan bahwa rambut boneka tersebut terus tumbuh, tak peduli seberapa sering dipotong.
Banyak pengunjung kuil bersumpah. Mereka melihat boneka itu berkedip atau bahkan bernafas pelan. Kisah Annabelle dari Amerika Serikat. Kisah kedua datang dari Amerika tahun 1970-an. Dua mahasiswa keperawatan menerima hadiah boneka kain tragedian dari rumah orang tua mereka. Awalnya semua terlihat biasa, sampai mereka mulai menemukan boneka itu berpindah tempat sendiri. Ditinggalkan di sofa, tiba-tiba sudah duduk di kamar tidur. Ditaruh di lantai, tahu-taunya sudah ada di kursi. Dan kemudian teror yang lebih menyeramkan dimulai. Mereka menemukan kertas kecil di apartemen, bertuliskan pesan dengan tulisan anak-anak. Tulisan itu berbunyi, "Help me." Yang lebih aneh lagi, di rumah itu tidak ada kertas atau pulpen yang cocok dengan tulisan tersebut. Puncak teror terjadi ketika seorang teman mereka bermalam di apartemen. Dia terbangun tengah malam, merasa dadanya berat dan melihat boneka itu merayap ke atas tubuhnya. Boneka itu berusaha mencekiknya. Setelah itu, pasangan demonologis terkenal, Ed dan Lorraine Warren, dipanggil untuk menyelidiki. Mereka menemukan bahwa boneka itu bukan dirasuki roh anak kecil, melainkan iblis yang menyamar. Ingin menggunakan boneka itu sebagai pintu masuk ke dunia manusia. Annabelle kemudian disegel di dalam kotak kaca dengan peringatan besar. Warning, positively do not open. Dan sampai hari ini, boneka itu masih ada di Museum Warren. Beberapa pengunjung melaporkan mereka mendengar suara ketukan dari dalam kotak kaca itu. Boneka arwah di Asia Tenggara. Fenomena boneka arwah juga ada di Asia Tenggara. Di Thailand, ada boneka bernama Luktep yang dipercaya dihuni roh anak kecil. Pemilik boneka ini memperlakukannya seperti anak sungguhan. Diberi makan, dibelikan baju, bahkan dibuatkan paspor. Mereka percaya roh dalam boneka itu membawa keberuntungan. Tapi banyak laporan menyeramkan. Ada pemilik yang melihat bonekanya menoleh sendiri. Ada yang mendengar suara tangisan bayi di tengah malam dari arah boneka itu. Bahkan ada yang melihat bonekanya berjalan ke kamar anaknya. Di Indonesia sendiri, pernah viral kisah boneka yang ditemukan di pinggir jalan. Warga percaya boneka itu berisi arwah, karena setiap malam
boneka itu selalu berpindah tempat, meski tidak ada yang menyentuh. Ada orang yang mencoba membakarnya, tapi setelah itu mereka dihantui mimpi buruk, bahkan merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di samping tempat tidur mereka, menatap tanpa henti. Sweet Ducklings, dari ketiga kisah ini, kita belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan benda mati yang berbentuk manusia. Boneka hanyalah mainan, tapi ketika mereka menjadi wadah jiwa, dia bisa berubah menjadi penjara roh, bahkan pintu masuk bagi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Jadi, kalau kalian punya boneka lama di rumah, terutama yang kalian rasakan seperti hidup, berhati-hatilah. Karena mungkin saja ada sesuatu yang sedang memperhatikan kalian dari dalam.